Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah setelah mendalami atau mempelajari modul 1.4. Nah, seperti apa penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah? Yuk kita lihat saja pada video berikut ini. Setelah mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif, selanjutnya saya mencoba untuk menerapkan di sekolah. Budaya positif yang saya coba untuk terapkan di sekolah adalah membentuk atau menyepakati keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Pada tahapan ini kami menyepakati keyakinan kelas. Dalam penerapan sehari-hari, salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Murid-murid setiap hari yang bertugas, mereka melaksanakan tugas untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah di tempatnya, sehingga bisa tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Begitu juga dengan keyakinan kelas terkait dengan tanggung jawab. Secara pelaksanaan atau penerapan di lingkungan sekolah, anak-anak ketika mereka mendapatkan giliran untuk piket, mereka datang pagi-pagi untuk melaksanakan piket tersebut, seperti membersihkan halaman lingkungan sekolah, membersihkan kantor, ataupun di tempat-tempat yang lain yang menjadi tanggung jawab mereka. Penerapan budaya positif yang lainnya yang saya terapkan di sekolah yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini saya mencoba untuk mengambil sampel salah satu siswa yang tidak seragam pada saat hari Sabtu. Siswa tersebut datang ke sekolah dengan menggunakan baju pramuka namun celana biasa. Setelah itu, setelah melihat kondisi tersebut, saya coba untuk memanggil ke dalam ruangan, kemudian saya lakukan proses segitiga restitusi. Saya tanyakan tentang apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, untuk prosesnya bisa dilihat tampilan videonya seperti ini. Kenapa celananya? Kemarin itu hujan kan tadi malam. Baru mau nenekku jemur. Pas sore serta sudah dengan maghrib, hujan gering, baru jemur lagi. Kapan dijemur itu celana? Tengah siang. Siang hari apa? Yang siang hari Kamis. Hari Kamis. Siang hari Kamis dijemur. Oh gitu. Terus hujan ke hari Kamis itu? Tidak hujan. Terus tapi dicuci. Terus dijemurnya siang kan? Iya. Nah, terus sorenya malam tidak kering itu celana. Kering tapi Dilupa diangkat. Iya. Oh begitu. Biasanya yang angkat itu jemur siapa? Saya atau nenek. Oh, kamu dengan nenek ya? Kau tinggal sama nenek? Iya. Orang tua di mana? Di Gorontalo. Mana ya, supaya misalnya itu celana tidak basah, padahal kan sudah kering. Seharusnya Andika ini sebenarnya apa yang Andika lakukan supaya Andika ini pergi sekolah tetap pakai seragam terus? Bagaimana itu seharusnya? Coba menurutnya Andika kira-kira seharusnya apa yang Andika lakukan supaya itu seragamnya Andika itu tidak pernah lagi untuk ke depan ini ya, berikutnya apa kira-kira usahanya Andika supaya berikutnya tidak lagi ke sekolah tidak pakai seragam? Kira-kira apa usahanya Andika nanti ke depan? Usahanya saya akan menjaga itu pakaian itu supaya tetap bersih dan kering. Itu janji Pak. Iya. Oke,
Bisa itu diusahakan itu. Bisa. Itu komitmennya kamu, Nek. Ya. Jadi setelah mencoba untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ternyata apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sebagai salah satu contoh, ketika anak tersebut saya coba lakukan pendekatan dengan proses segitiga restitusi, dia dengan secara sendirinya bisa mencari solusi tersendiri atas masalah yang dihadapi, dan dia komitmen untuk menjalankan apa yang dia telah ucapkan atau telah yakini. Sehingga kita sebagai seorang guru tidak perlu ada unsur paksaan terhadap anak untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, penerapan budaya positif ini saya imbaskan kepada rekan-rekan guru yang lainnya agar mereka juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penerapan budaya positif selama di lingkungan sekolah. Sehingga kedepannya tercipta lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak-anak kita untuk menerima proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan penerapan aksi nyata budaya positif. Jadi ini adalah aksi nyata terkait dengan apa yang kami dapatkan di kegiatan guru penggerak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Ini tentunya larinya ke masyarakat sekolah, warga sekolah, penerapannya itu oleh warga sekolah semua, baik itu peserta didik ataupun guru-gurunya. Salam dan bahagia. Ini adalah salam di guru penggerak. Jadi kenapa ada salam dan bahagia? Karena memang tujuan daripada pendidikan di sesuai dengan guru penggerak ini adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia. Ini menurut Ki Hajar ya. Ibaratkan sebagai seorang petani. Kita sebagai petani itu menanam bibit. Ya. Bibit itu adalah peserta didik kita. Nah, bagaimana perlakuannya petani terhadap bibit itu, maka itu juga nanti yang hasilnya kita dapat. Kalau kita tanam bibit yang walaupun mungkin tidak terlalu bukan bibit unggul, tapi kalau perawatannya bagus, ya bisa saja menghasilkan bagus. Nah, walaupun pakai bibit unggul, tapi kalau tidak dirawat dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan dapat hasil yang baik, maksimal. Nah, ada perubahan yang paradigma yang perlu kita lakukan sama-sama. Ya, misalnya ini ya, misalnya teman-teman di antara kita, mungkin satu orang misalnya, teman-teman yang satunya misalnya menggenggam sebuah sesuatu yang sangat berharga, Terus salah satu teman kita berusaha untuk mengambilnya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kita yang punya barang berharga itu mau melepaskan atau tidak? Nah, terus yang lainnya juga, yang satunya bagaimana upaya kita untuk meraih itu? Tentu kalau dengan cara paksaan, pasti ya si pemiliknya tidak mau. Ya. Tapi kalau misalnya dilakukan mungkin ada pendekatan tertentu sampai si yang punya barang ini luluh, nah bisa saja. Seperti itu juga cara kita dalam menerapkan disiplin sama anak-anak. Gitu. Nah, untuk membangun budaya positif, nah, tentunya sekolah perlu menyediakan yang pertama lingkungan yang positif, aman, nyaman bagi murid-murid, sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada paparan dari Dr. William Glasser dalam contoh teori kontrol. Ini ada beberapa teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, sepertinya yang terjadi selama ini adalah yang ini. Ya.
Bagaimana seorang guru memaksa murid untuk berbuat sesuatu, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maka pasti ada hukumannya. Sepertinya ini pada umumnya ya, yang kita lakukan barangkali selama ini, guru terkesan selalu mengontrol muridnya, artinya terkesan memaksa untuk melakukan sesuatu. Saya yakin percaya ini sering kita lakukan. Saya saja dulu waktu masih awal-awal dari dulu ya, ini yang saya terapkan. Pokoknya murid ini harus ikut apa saya punya mau. Barangkali seperti itu ya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi, misalnya ketika murid itu sedang melakukan hal positif, maka kita selalu ingin anak itu juga kembali mengulang-ulang itu aktivitas perilakunya itu. Jangan lagi misalnya jangan dibuat yang lain seperti itu. Atau ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadar dan mencoba untuk menolak didikan kita, atau bisa jadi murid tersebut bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tidak ada kreativitas dalam diri si anak. Dalam hal ini apa yang nanti nanti disuap istilahnya, nanti disuap oleh gurunya. Ini kamu bikin apa dulu. Tapi ketika tidak ada itu, maka si anak ini juga ya begitu saja. Seperti itu. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin dari beberapa jadi maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ada mungkin perasaan semacam rasa bersalah begitu ya. Terus mereka mengembangkan dialog diri yang negatif karena kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu. Karena seringkali cukup menggunakan suara halus atau menyampaikan pesan negatif. Biasanya ini kayak sindiran-sindiran halus ya. Sindiran-sindiran halus ketika ada anak yang bermasalah, itu mungkin bahasa-bahasa yang menyinggung begitu, tapi kesannya membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ini yang paling parah sebenarnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu itu artinya orang dewasa lah sumber segala sesuatunya. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama dalam sebuah kemudian berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja atau satu ulang. Ini ya. Nah, mungkin di antara ilusi-ilusi ini mungkin ada beberapa yang sering kita lakukan dalam mengontrol politik. Nah, ini masalah disiplin. Mungkin kalau kita dengar kata disiplin, tentu kita identik dengan hukuman. Ya. Kalau kita bicara disiplin, pasti ada hukuman. Begitu. Nah, jadi kata disiplin itu artinya belajar. Nah, jadi selama dalam dalam budaya kita ini, kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi semacam ada peraturan yang harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi maka dapat hukuman. Seperti itu. Nanti kita lihat apa perbedaan antara hukuman dengan sanksi. Ya. Apa perbedaannya antara hukuman dengan sanksi. Nah, ini masalah teori motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya seseorang itu ada menurut ahli ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau
atau untuk menghindari yang namanya hukuman sehingga terpaksa harus melakukan. Jadi dia selalu berkata bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini teori motivasi. Jadi artinya motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Tapi karena ada tekanan dari luar terkait dengan mungkin peraturan atau disiplin, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia sebenarnya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jangan saya dihukum, ya saya harus begini. Itu perilaku tingkat motivasi paling rendah dalam manusia. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini pernah sebenarnya saya lakukan. Anak-anak mau misalnya tampil atau apa dan segala macam ketika ada semacam imbalan yang diberikan. Contoh misalnya reward kah atau apa, mungkin kalau misalnya di SD misalnya dikasih koin, dikasih tinta, jadi dia termotivasi. Itu juga sebuah motivasi eksternal. Ya. Satu tingkat di atas motivasi daripada untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang paling tinggi tingkatan motivasinya ini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Jadi biasanya dia berkata bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Dia sudah mulai berpikir ke depan. Ketika saya lakukan ini, apa yang akan terjadi pada diri saya ke depan? Jadi, nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Apakah dengan cara paksaan atau yang lain-lain? Ini tindakan saya. Itulah tadi pemaparan saya terkait dengan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan pengimbasan terhadap teman-teman rekan guru untuk ikut serta berpartisipasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan harapan semua teman-teman atau warga sekolah ikut melaksanakan atau menerapkan budaya positif ini sehingga harapan untuk mencapai sekolah yang nyaman bagi anak-anak bisa terwujud ke depannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.